Prodi S1 Teknik Informatika 2019B. Ya, kali ini kita akan melakukan praktikum subnetting IPv4. Ya, untuk tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui konsep subnetting, terus mengetahui fungsi gateway, terus mensimulasikan subnetting dengan Cisco Packet Tracer. Untuk dasar teori sendiri, pengertian dari subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Terus subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada di dalam tiap network tersebut. Untuk prinsipnya, subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Ya, untuk perhitungan subnet sendiri ini ada dua, ada net ID dan host ID. Sedangkan host ID ini nanti akan dipecah menjadi dua, jadi subnet ID dan host ID kembali. Kita pecah menjadi dua seperti ini karena ini akan menjadi subnetting. Ya, kita pecah menjadi dua, jadi seperti ini. Terus network dan broadcast ID. Dalam setiap kelompok IP terdapat dua IP yang bersifat khusus. Network identitas suatu kelompok IP, broadcastnya alamat yang digunakan untuk memanggil semua IP yang berkorespondensi. Networknya IP pertama dari suatu kelompok yang tidak harus 0, dan network yang broadcast IP terakhir dari suatu kelompok yang tidak harus 255. Ya, untuk perhitungan subnetting dengan kita menggunakan graph atau tabel. Ini menggunakan subnetting kelas D, dimana ada /24, /25, /26, dan /27. /24 ini menggunakan 0 sampai 255, terus 25/25 ini 0 sampai 127, dan dibagi lagi 128, 255. Terus ada /26, 063, 64, 127, 128, 191, 192, 255. Jadi ini dibagi menjadi 4. Terus ada /27 juga 031, 3263, 6491, 92127, 128, 159, 160, 191, 192, 223, 224, 255. Jadi kita bagi lagi menjadi ada 8, sekitar 8, sesuai yang ada di perhitungan graph atau tabel yang ada di subnetting ini tersebut. Ya, kita bagi istilahnya perhitungannya seperti ini. Ya, terus untuk subnetting kelas C sangat penting untuk manajemen jaringan karena dapat memecah blok IP dalam network yang kecil. Jadi seperti ini, ada tabelnya seperti ini. Kita baginya seperti ini nanti.
sesuai manajemen jaringan karena dapat memecah blok IP ke dalam network yang lebih kecil sehingga dapat mengefisiensi IP jaringan tersebut. Jadi jumlahnya dipecah lagi karena dapat sesuai ini 0. Terus untuk skenario percobaan kita kali ini skenarionya dalam percobaan ini kita mensimulasikan dua net subnet yaitu lab 1 192.168.10/26, terus lab 2 192.168.164/26. Jadi subnetting ini menggunakan /26 dengan netmask 255.255.255.192. Terus ya ini ada lab satunya adalah 0 sampai dengan 63, dengan lab 2 nya 64 sampai 127. Ya, dua subnet di atas dihubungkan melalui sebuah router seperti terlihat pada gambar. Ya, ini gambarnya seperti ini. Ya, kita sambungkan antara PC1 23 dengan switch atau lab 1, terus PC 456 dengan switch 2 atau lab 2, dan dihubungkan dengan router. Ini PC1 23 yang mempunyai IP-nya masing-masing dan 456 dengan IP-nya masing-masing, disambungkan dengan router 1 melalui switch atau lab 1 dan switch 2 atau lab 2. Ya, untuk lab 1 sendiri menggunakan 192.168.1/26 dengan jumlah 62. Terus untuk lab 2 menggunakan 192.168.164/26 dengan jumlah 126. Nah, untuk skema jaringan simulasi subnettingnya dengan PC1 23 menggunakan gateway. Ini nanti PC1 23 menggunakan gateway, namun untuk PC3 dan PC356 tanpa menggunakan gateway. Kita lakukan rangka percobaannya buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP, gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Tidak semua PC diberikan gateway. Oke. Terus kita coba, kita masukkan dulu, kita masukkan sesuai settingan yang telah kita masukkan tadi. Seperti tadi ya, kita masukkan untuk PC1 seperti ini, 192.168.1. subnet masknya juga seperti ini. Terus default gateway-nya kita isi, karena tadi katanya default gateway-nya harus kita isi. Kita harus, apa maksudnya, masih disuruh isi. Terus PC2 nya seperti ini, 192.168.1.2. terus subnet masknya juga diisi seperti ini. Terus kita kasih default gateway sama seperti yang PC1. Terus untuk PC3 ini kita tidak kasih default gateway, IP address-nya seperti ini, subnet masknya seperti itu, tapi kita tidak menggunakan default gateway-nya. Kita kosongi saja default gateway-nya.
PC4 ini kita isi default gateway-nya, IP address-nya kita isi juga seperti ini, subnet mask-nya juga kita isi. Ya, ini kita isi 65, jadi lebih dari 64 ini nanti ya, karena ini masuk ke lab 2. Terus subnet mask-nya 192. Ya, default gateway-nya kita isi berjumlah 126 karena di switch 2 mau 126. Untuk PC5 kita kosongi default gateway-nya, IP address-nya kita isi 192.168.166, terus subnet mask-nya 125.255.255.255.192 tanpa menggunakan default gateway. Jadi berbeda dengan PC yang sebelumnya, yaitu PC4. Terus PC6 maksud saya, PC6 kita isi 192.168.167 dengan subnet mask 255.255.255.192 tanpa kita isi default gateway-nya. Jadi kita kosongi default gateway-nya sesuai seperti yang diperintahkan di langkah awal percobaan tadi. Terus untuk switch-nya, ya switch-nya seperti ini. Router 1 terhubung, pokoknya ini sudah terhubung dengan switch 1 dengan switch 2 untuk routernya. Ya, kita lihat untuk Ethernet 4. Sesuaikan dengan lab 1 dan lab 2 atau switch 1 dan switch 2 di flash Ethernet 4 ini kita isi subnetnya ini seperti ini, IP address-nya, sehingga dapat terhubung, routernya terhubung dengan switch atau lab 1. Terus untuk flash Ethernet 5 kita sesuaikan juga dengan switch 2 atau lab 2, dimana kita isikan untuk IP address-nya sesuaikan dengan lab 2, IP address-nya 192.168.1126 sesuai dengan subnet mask 255.255.255.192 sesuai dengan jumlahnya kita isikan seperti itu. Terus kita on-kan juga, jangan lupa, seperti yang tadi juga kita on-kan. Sehingga di router 1 dan switch 1 dan switch 2 nanti bakalan terhubung sehingga dapat kita simulasikan. Setelah setting IP selesai, pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut: edit filter event list ke IPv4 ICMP, terus kirimkan paket sampel PDU dari PC1 ke PC3. Nah, kita coba simulasi edit filter, terus kita centang di ICMP aja karena kita akan melakukan praktek ICMP di IPv4. Terus kita kirimkan PDU dari PC1 ke PC3, lalu amati. Terus ada lagi PC1 ke PC4, PC2 ke PC5, PC3 ke PC6, terus
PC3 ya, PC1 ke PC3 ya, kita kirimkan. Ya, ini masuk ke sheet 1, terus kita kirimkan ke PC3, ini masuk. Coba keempat, kita coba. Ya, untuk yang tadi tidak berhasil karena tidak ada default gateway-nya. Ini untuk yang kedua, ini kita kirimkan ke PC1 ke PC4. Ini berhasil, kembali lagi karena sudah ada default gateway-nya. Kita kembalikan lagi PC4, terus kembali lagi ke switch 1, langsung balik ke PC1 ya, diterima. Terus PC2 ke PC5, PC2 ke PC5. Sepertinya ini nanti bakalan gagal karena tidak ada default gateway-nya. Nah, ini diterima ke switch 1, masih diterima karena masih bisa, masih sama, masih sama. Terus dikirimkan ke router 1, dikirimkan ke switch 2, kita kirimkan lagi ke PC5. Ini ditolak karena tidak ada default gateway-nya. Beda dengan yang sebelumnya, karena yang sebelumnya ada default gateway-nya jadi bisa diterima. Ya, kita delete dulu. Lanjut. Setelah selesai, oh ya, ini masih ada PC3 ke PC6. Ya, PC3 ke PC6 sepertinya ini tidak bisa karena dua-duanya tidak ada default gateway. Ya, tidak bisa karena tidak ada default gateway-nya untuk kedua PC. Ya, langsung setelah selesai membuat simulasi pada poin 2, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing sebagai berikut. Format perintah tracing tracer IP tujuan. Ya, untuk PC1 kita buka terminalnya dulu, terminal di command prompt, maksud saya command prompt tracer. Ya, kita ketikkan tracer, IP tujuan atau yang kita tuju adalah ya 192.168 1.3. Ya, komplit, diterima, bisa.
tracer